Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1001 cara untuk menggoda manusia. Itulah sumpah iblis terlaknat dalam memburu anggota pantang mundur sebelum menang. Siapapun yang dihadapi, semakin teguh yang dibujuk rayu, semakin canggih pula cara yang ditempuh. Dengan keuletan iblis ini jatuh pula iman Barsisa, manusia alim tiada tara. Siapakah Barsisa? Seorang ulama yang dikisahkan bahwa selama 200 tahun hayatnya tidak pernah berbuat maksiat, walau hanya sekejap. Diceritakan pula berkat ibadah dan kealimannya, 9.000 muridnya bisa berjalan di atas bumi. Sampai-sampai malaikat pun kagum terhadap hamba Allah yang satu ini. Tetapi apa kata Allah atas kekaguman malaikat kepada Barsisa? Apa yang kamu herankan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya Barsisa dalam pengetahuanku, kata Allah. Pada akhir hidupnya, Barsisa yang terkenal alim itu berbalik menjadi kafir dan masuk neraka selama-lamanya, hanya sebab minuman khamar atau minuman keras. Mendengar perkataan Allah ini, iblis merasa menemukan kunci kelemahan Barsisa. Maka datanglah iblis ke Barsisa dengan menyamar sebagai orang yang alim, dengan mengenakan kain zuhudnya berupa kain tenun. "Siapakah engkau ini dan apa maumu?" tanya Barsisa. "Aku adalah hamba Allah yang datang untuk menolongmu, dalam rangka mengabdi dan menyembah Allah," jawab iblis. Dengan hati yang tegar, Barsisa berkata, "Siapa yang hendak mengabdi kepada Allah? Cukuplah Allah sendiri yang menolongnya dan bukan engkau." Melihat mangsanya begitu tegar pendiriannya, iblis melangkahkan jurusnya yang lain. Selama 3 hari 3 malam, iblis beribadah tanpa makan, minum, dan tidur. Melihat tamunya beribadah dengan khusyuk, hati Barsisa mulai goyah. Ia kagum atas kekhusyuan tamunya yang terus-menerus beribadah kepada Allah 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, dan tidur. Padahal yang sealim ini tetap makan, minum, dan tidur bila beribadah kepada Allah. Didorong rasa ingin tahu, Barsisa lalu bertanya kepada tamunya bagaimana dia bisa beribadah semacam itu. Iblis mengatakan bahwa ia pernah berbuat dosa, sehingga apabila dia teringat dosanya, dia tidak bisa makan dan tidur. "Bagaimana agar aku bisa beribadah seperti kamu?" desak Barsisa yang mulai terpikat taktik iblis. Kemudian iblis menyarankan agar sekali waktu Barsisa berbuat maksiat kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Dengan demikian Barsisa akan bisa merasakan kenikmatan beribadah setelah mengenang dosanya. Kiat iblis ini ternyata mampu menggoyahkan Barsisa. Dia bertanya kepada iblis, "Apa yang harus aku kerjakan?" "Berzina," jawab iblis. "Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan dosa besar itu," bantah Barsisa. Iblis berkata, "Jika tidak mau berzina, membunuh orang saja atau minum khamar yang dosanya lebih ringan." "Aku memilih minum khamar." "Tetapi di mana aku bisa mendapatkannya?" sahut Barsisa. "Pergilah ke desa ini," ujar iblis sambil menunjukkan nama desa yang dimaksud. Atas saran iblis, Barsisa pergi menuju desa yang dimaksud. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang berjualan khamar. Ia langsung membelinya dan langsung meneguknya. Karena tidak terbiasa, maka Barsisa langsung mabuk hingga kehilangan kontrol. Kemudian dengan nafsunya, ia memaksa perempuan penjual khamar itu untuk diajak berzina. Malangnya, saat dia memperkosa perempuan tersebut, ia kepergok suaminya, maka dipukulilah dia hingga hampir mati. Saat korbannya dalam kepayahan, iblis yang menyamar sebagai seorang alim itu berubah menjadi manusia biasa. Ia melaporkan peristiwa itu ke pengadilan dengan Barsisa sebagai terdakwa. Oleh pengadilan, Barsisa dijatuhi hukuman cambuk 80 kali sebagai hukuman minum khamar, ditambah cambukan 100 kali atas hukuman zina, dan hakim memutuskan Barsisa dihukum gantung sebagai ganti darah. Saat Barsisa digantung itu, iblis datang menghampirinya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu, Barsisa?" Barsisa menjawab, "Siapa yang mengikuti orang jahat, inilah akibatnya," jawab Barsisa. Iblis berkata, "Aku sudah berupaya 200 tahun menggodamu, sampai berhasil hari ini engkau digantung. Jika engkau ingin turun, aku dapat menolongmu, tetapi ada syaratnya. Sujudlah kepadaku," ujar iblis yang masih berupaya menjebloskan mangsanya. Barsisa yang sudah kehilangan benteng imannya berkata, "Bagaimana aku dapat bersujud kepadamu, sedang tubuhku berada dalam gantungan?" "Tidak perlu, cukup engkau bersujud dan beriman dalam hati kepadaku," kata iblis menegaskan. Maka bersujudlah Barsisa dalam hatinya menuruti saran iblis. Kemudian matilah ia dalam kekafiran menyembah iblis.